Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rusiati atau biasa dipanggil dengan Bu Rusi. Kali ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan penyampaian materi tentang ekonomi, di mana di pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang pengertian ilmu ekonomi, kegiatan ekonominya apa saja, pelaku ekonominya siapa saja, sistem ekonominya apa saja, dan masalah-masalah yang terjadi yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang teori permintaan dan penawaran. Kenapa sih timbul permintaan dan penawaran? Nah, pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk ekonomi. Artinya apa? Manusia selalu ingin berusaha memenuhi kebutuhannya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan proses jual beli. Dengan proses jual beli inilah maka timbul yang namanya permintaan dan penawaran. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang permintaan. Di dalam permintaan ada yang namanya hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut semakin banyak. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kalau kita lihat di sini, antara harga dengan permintaan jumlah barang hubungannya negatif atau terbalik. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi kalau kita belajar tentang teori permintaan dan teori penawaran, itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita bicara tentang permintaan, dilihat dari sudut pandang konsumen atau pemakai barang atau jasa tersebut. Tetapi kalau kita bicara penawaran, maka sudut pandangnya dilihat dari produsen atau yang menghasilkan barang atau yang menjual barang. Jadi kebalikannya, kalau tadi permintaan dari sisi konsumen, penawaran dari sisi produsen. Kembali lagi ke hukum permintaan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hukum permintaan tersebut. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Maksudnya apa? Harga suatu barang dapat mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang kedua, harga barang lain. Nah, di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah barang pengganti atau barang substitusi. Jadi antara barang yang satu dengan barang yang satunya bisa saling menggantikan. Contohnya apa? Orang yang biasa minum teh bisa digantikan dengan kopi jika teh tidak ada. Tetapi jika salah satu barang ini harganya lebih rendah, maka permintaan terhadap barang satunya bisa turun. Misalkan harga kopi lebih rendah, maka permintaan terhadap teh itu cenderung turun. Yang kedua, barang pelengkap atau barang komplementer. Maksudnya apa di sini? Jadi barang yang satu melengkapi barang yang lain. Contohnya misalkan bahan bakar dengan kendaraan bermotor. Jika harga bahan bakarnya naik, maka orang kemungkinan tidak membeli kendaraan bermotor, sehingga permintaan terhadap kendaraan bermotor tersebut akan menurun. Yang ketiga, barang netral.
Nah, di sini antara barang yang satu tidak ada hubungannya dengan barang yang lain. Kalau misalkan barang yang satunya naik, tidak berpengaruh terhadap permintaan barang lain. Contohnya apa? Misalkan di sini sepatu dengan alat tulis. Misalkan, jika harga sepatu naik, tidak akan berpengaruh terhadap permintaan alat tulis. Itu ya. Faktor yang ketiga, pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Ada beberapa jenis di sini, yaitu yang pertama barang inferior. Apa itu barang inferior? Yaitu barang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat yang berpendapatan rendah. Misalkan nih pada umumnya masyarakat itu makan dengan kebutuhan pokok beras. Tetapi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah mungkin tidak bisa makan atau membeli beras. Mereka membeli misalkan dengan jagung, umbi-umbian, dan sebagainya. Nah, di sini jika pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi meningkat, maka mereka akan beralih ke beras. Sehingga permintaan terhadap jagung, umbi-umbian menurun. Nah, itu pengaruhnya di situ. Yang kedua, barang esensial. Apa itu barang esensial? Barang yang sangat penting, yang pokok. Nah, di sini berhubungan dengan barang-barang kebutuhan pokok. Jadi misalkan biasanya pendapatan masyarakat meningkat atau tidak, itu kebutuhan pokok tetap dibutuhkan. Yang ketiga, barang normal atau sama tadi barang netral. Jadi barang yang satu tidak ada hubungannya dengan barang lain. Yang keempat, barang mewah. Nah, barang mewah di sini biasanya diminta atau dipakai oleh masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi. Biasanya masyarakat membeli barang mewah ini setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Tujuannya misalkan untuk prestis dan sebagainya. Oke, faktor yang keempat adalah corak distribusi pendapatan di masyarakat. Maksudnya apa? Dengan pendapatan yang ada, masyarakat itu mau mengalokasikannya kemana? Nah, ini berpengaruh terhadap permintaan suatu barang atau jasa. Contohnya misalkan sekarang, masyarakat itu sedang gencar-gencarnya memberikan subsidi pajak terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga harga barangnya lebih rendah. Tetapi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, mungkin pemerintah memberikan pajak yang lebih tinggi sehingga harga barangnya, barang mewah itu lebih mahal. Maka barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi, karena harganya lebih murah, permintaannya akan naik. Sedangkan barang-barang yang mewahnya, karena harganya naik, permintaannya akan turun. Nah, yang kelima itu cita rasa masyarakat yang mempengaruhi hukum permintaan. Artinya apa di sini? Selera masyarakat. Yang sedang tren itu apa misalkan? Fashion sekarang yang sedang tren apa? Maka orang akan membeli model fashion tersebut. Apalagi contohnya sekarang pembelajaran daring. Maka masyarakat banyak yang membutuhkan misalkan wifi, apalagi handphone, laptop, dan sebagainya. Sehingga selera masyarakat ini akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang berikutnya jumlah penduduk. Nah, seiring dengan perkembangan atau bertambahnya jumlah penduduk biasanya diikuti dengan perkembangan jumlah tenaga kerja atau perkembangan lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat cenderung meningkat dan bisa mempengaruhi
jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang terakhir, perkiraan harga masa depan. Nah, ini yang sedang booming. Sekarang misalkan kita lihat dengan kelangkaan minyak goreng. Masyarakat memprediksi ke depannya harga minyak goreng itu akan naik. Maka masyarakat berbondong-bondong tuh mencari minyak goreng yang ada. Tapi sekarang langka ya. Nah, itu kurang lebih faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Baik, yang berikutnya mempelajari tentang permintaan individu dan permintaan pasar. Apa bedanya? Kalau permintaan individu dilakukan secara individu atau perorangan, sedangkan permintaan yang dilakukan oleh semua orang di dalam pasar itu adalah permintaan pasar. Nah, kita lihat tabel di sini. Di sini ada kolom harga, ada jumlah permintaan, permintaan A, permintaan B, dan totalnya itu merupakan permintaan pasar. Kalau permintaan A itu permintaan individu. Jadi di sini permintaan pasar adalah gabungan dari permintaan semua orang. Di dalam contoh di sini adalah permintaan A dan permintaan B. Dapat juga misalkan ada C, D, dan seterusnya itu digabungkan bisa. Nah, ada harga di sini 500, 400, 300, 200, 100. Kita bisa lihat dengan harga yang tinggi maka permintaannya sedikit. Dan harga yang semakin rendah itu permintaannya semakin banyak. Baik itu A, B maupun totalnya. Ya, bisa dilihat di kolomnya di sini. Kita lanjut ke kurva permintaan. Setelah kita bicara tadi ya, pengertian hukum permintaan, faktor-faktornya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Yaitu menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang. Biasanya harga di sini nanti dikasih simbol P, sedangkan kuantitas itu Q. Nah, permintaan menggambarkan seluruh keadaan dari semua hubungan di antara harga dan jumlah permintaan. Baik, kita lanjutkan ke bentuk kurva permintaan. Kalau tadi kan masih teori-teori ya, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih atau seperti apa sih kurva permintaan itu. Nah, kita lihat di kolom datanya terlebih dahulu. Di sini ada harga 10.000, jumlah permintaan barangnya 500.000. Begitu harga naik 20.000, permintaan barangnya turun menjadi 400.000 dan seterusnya sampai dengan harga 50.000, jumlah permintaan barangnya 100.000. Kita lihat gambarnya di sini ya. Dari data tadi langsung kita lihat gambarnya di sini. Jadi garis yang vertikal adalah harga. Biasanya dikasih simbol dengan P. Dan garis yang horizontal adalah jumlah permintaan atau kuantitas. Dari data tadi dimasukkan datanya dengan harga 10.000, kuantitasnya 500.000. 20.000 kuantitasnya 400.000. Nih titik-titiknya ya. Sampai yang terakhir harga 50.000, kuantitas permintaannya 100.000. Nah, dari sini digabungkan titik-titik tadi. Sehingga kurva permintaan, kalau kita punya tangan dua, ini bisa diilustrasikan. Kalau kita menghadap ke depan, kurva permintaan adalah tangan kanan. Jadi seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah, itulah kurva permintaan. Jadi kalau harganya semakin tinggi, kuantitasnya yang dibeli semakin rendah. Seperti itu. Ya, kalau kita menghadap ke depan ya, ke depan, jadi kurva permintaan seperti ini. Oke. Jelas ya, mudah-mudahan jelas sampai sini. Jadi kurva permintaan itu antara harga dengan jumlah kuantitas atau dengan jumlah permintaan itu berbanding terbalik. Harganya tinggi,
kuantitasnya rendah atau jumlah barang yang diminta menurun. Seperti itu. Jadi di sini slope kurvanya itu arahnya negatif. Dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya akan mempelajari tentang penawaran. Ingat ya tadi kalau permintaan dilihat dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dilihat dari sisi produsen atau yang memproduksi barang atau yang menjual barang. Di sini juga ada hukum penawaran. Tadi ada hukum permintaan, sekarang juga ada hukum penawaran. Nah, bedanya kalau hukum permintaan tadi berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta, sekarang hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Kenapa begitu? Karena produsen ingin memperoleh laba yang tinggi. Semakin banyak barang yang terjual, maka labanya akan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum penawaran apa saja? Ada beberapa yang sama dengan hukum permintaan tadi. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalkan harga barangnya naik, maka produsen akan lebih banyak menawarkan barangnya atau menjual barangnya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, harga barang pengganti. Jadi kalau misalkan tadi ya ada barang pengganti, salah satu barang penggantinya harganya lebih tinggi, maka produsen akan menawarkan lebih banyak barangnya yang harganya lebih tinggi supaya memperoleh laba yang tinggi. Tetapi dalam hal ini juga produsen harus mempertimbangkan persaingan yang terjadi. Jangan sampai menawarkan banyaknya terlalu banyak, bukannya nanti memperoleh keuntungan, bisa jadi malah akan rugi. Jadi harus dipertimbangkan juga persaingan yang ada. Yang berikutnya biaya produksi. Nah, untuk menekan biaya produksi, di sini produsen biasanya mempertimbangkan juga sumber daya yang ada. Karena apa? Karena biaya produksi ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan dan berpengaruh langsung terhadap harga suatu barang. Jika perusahaan tidak bisa menutup biaya yang dikeluarkan, misalkan biaya produksinya terlalu tinggi, sedangkan permintaan di luaran sana itu menurun, maka kemungkinan perusahaan akan rugi. Jadi, perusahaan juga harus mempertimbangkan efisiensi dari biaya produksi tersebut. Kalau misalkan biayanya produksinya terlalu tinggi, maka strategi apa yang perusahaan akan ambil? Apakah mengurangi karyawannya dan sebagainya? Itu langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan. Contohnya pada saat pandemi sekarang ini. Pendapatan menurun, biaya produksi tidak mungkin tetap. Maka perusahaan ada beberapa yang mencari solusi itu dengan pengurangan karyawannya. Karena permintaannya sedang menurun di luar sana. Yang keempat, kemajuan teknologi. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan kemajuan teknologi yang ada. Untuk menekan biaya, biasanya perusahaan-perusahaan ada beberapa yang mengganti tenaga kerjanya dengan tenaga mesin supaya produksinya lebih banyak dan biayanya lebih rendah sehingga harga jualnya akan terjangkau oleh masyarakat. Yang kelima adalah pajak. Nah, di sini juga biasanya pajak itu kebijakan pemerintah yang ada. Perusahaan juga harus mempertimbangkan pajak-pajak yang ada sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keenam, perkiraan harga masa depan. Sama seperti permintaan tadi ya. Kalau misalkan perusahaan harga masa depannya naik, mereka akan mengambil strategi
penjualannya lebih banyak di masa depan. Itulah kurang lebih tentang penawaran. Setelah mempelajari hukum penawaran, akan mempelajari juga tentang kurva penawaran. Sama seperti tadi, ada hukum permintaan, ada kurva permintaan. Sekarang ada hukum penawaran, ada juga kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Yaitu kurva yang menunjukkan keterkaitan antara harga barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi dilihatnya dari sisi produsen, bukan dari sisi konsumen. Mari kita lihat contoh kurva penawarannya. Kita lihat data di dalam tabel penawaran. Ada kolom harga, ada kolom jumlah yang ditawarkan atau jumlah penawaran. Dengan harga 10.000, jumlah penawarannya 100.000. Begitu harga naik 20.000, jumlah penawarannya menjadi 200.000 karena produsen ingin menjual barangnya lebih banyak supaya memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Nah, begitu harga naik terus-menerus sampai 50.000, jumlah penawarannya menjadi 500.000. Dari angka-angka ini dimasukkan ke dalam kurva penawarannya. Seperti tadi, yang vertikal adalah harga, yang horizontal adalah jumlah penawaran atau kuantitasnya. Biasanya harga dikasih simbol P, kuantitas dikasih simbol Q. Nah, dari angka-angka tadi dimasukkan, yang pertama harganya 10.000, yang ditawarkan atau jumlah penawarannya 100.000, 20.000 harganya, jumlah penawarannya 200.000, dan seterusnya sampai dengan harga 50.000, jumlah penawarannya 500.000. Dari titik-titik itu disambungkan membentuk kurva penawaran. Kalau tadi diilustrasikan kurva permintaan dengan tangan kanan kalau kita menghadap ke depan, kurva permintaan dengan tangan kanan. Nah, sekarang supaya mudah mengingatnya, kurva penawaran dengan tangan kiri. Jadi, slope kurva penawarannya adalah positif atau searah dari kiri bawah ke kanan atas. Dengan harga yang rendah, jumlah yang ditawarkan rendah, dan harga yang semakin tinggi atau harga tinggi, jumlah yang ditawarkannya juga meningkat. Itulah kurang lebih materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang teori permintaan dan teori penawaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.